jangankan Pangeran Diponegoro, Patimura. Coba tanya, cek Pak, Bapak kalau pulang dari ini, setelah Ba'dal Isya nanti pulang ke rumah, tanya ke cucu atau ke anak yang masih di bangku SMP SMA, tanya bagaimana Patimura. Oh, Patimura itu orang Kristiani. Pasti jawabnya seperti itu. Ya Allah, ini penggelapan sejarah Pak. Patimura itu nama aslinya Ahmad Lusi. Dia Muslim yang taat, berbangkitkan semangat jihad melawan penjajah Belanda. Tapi sekarang Ahmad Lusi diganti Thomas apa itu? Materese. Coba Pak, Ahmad diganti Thomas sekarang. Sehingga akhirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita menganggap Patimura adalah seorang Kristiani. Astagfirullah. Jadi inilah Pak, kita dikadali terus, dikibuli terus, ditipu terus. Coba lagi, Sisingamangaraja. Coba Sisingamangaraja. Bapak ibu nanti kalau tanya ke anak sekarang yang duduk di bangku SMP SMA, Sisingamangaraja itu agamanya berhala, pagan. Ya Allah Pak, Bu, ini penggelapan sejarah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sedikit. Tadi sudah saya sampaikan, organisasi Budi Utomo itu sikapnya terhadap agama, dia anti Islam politik dan anti Arab. Sehingga ternyata organisasi Budi Utomo itu punya buletin namanya Jawi Hisworo, tanggal 11 Januari 1918. Itu dicatat oleh pakar sejarah, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Ahmad Mansur Suranegara. Jadi buletin Pak Jawi Hisworo yang dikeluarkan oleh organisasi Budi Utomo itu menulis dalam buletin itu. Jadi Rasulullah SAW itu disebut dalam buletin itu pezina dan pemabuk. Jadi di Indonesia ini organisasi pertama kali yang menghina Rasulullah sebagai pezina dan pemabuk itu adalah organisasi Budi Utomo. Tanggal 11 Januari 1918 Masehi. Ini Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi inilah Pak, liciknya penjajahan Belanda itu. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, bahkan organisasi dunia, lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia menjadi ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Tapi anehnya, umat Islam seluruh Indonesia yang diperingati setiap tahun itu bukan Serikat Islam, tapi yang diperingati oleh umat Islam setiap tahun adalah Budi Utomo tiap tanggal 20 Mei. Benar enggak? Benar enggak? Aneh kan? Padahal ustadz ulama, ya kan, seringkali menyampaikan satu hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya.
Ini sahih. Tapi pertanyaannya, kenapa tiap tahun umat Islam yang katanya cinta kepada Rasul, mahabbatur Rasul, tapi yang diperingati adalah organisasi yang menghina, yang melecehkan, yang merendahkan Rasulullah SAW. Aneh kan? Ini dampak daripada penjajahan. Ini kita dikadali, Pak. Apa dikadali itu, Pak? Ditipu kita oleh penjajah ini. Ya. Contoh saja, contoh ini, Pak. Buku sejarah. Ini kita baru tahu. Karena apa? Ada seorang Muslim mencoba untuk datang ke Museum Leiden, Museum Sejarah Leiden, Belanda. Ternyata dia di sana menemukan satu surat Pangeran Diponegoro disimpan di Museum Leiden. Ini suratnya Pangeran Diponegoro ketika beliau dikhianati oleh orang dekatnya. Akhirnya beliau ditangkap. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado lewat ajudannya Kiai Haji Hasan Basori. Pangeran Diponegoro nulis satu secarik kertas. Isinya apa? Minta kepada para ulama di Jawa untuk membangkitkan semangat jihad fisabilillah untuk melawan penjajah Belanda. Tujuannya apa? Untuk menata kembali agamanya Rasulullah SAW. Bulan Juli 1800 sekian di Ponorogo. Nah, surat itu tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Iya kan? Tidak pernah. Ini jahatnya penjajah, Pak. Itu disimpan di Museum Leiden Belanda. Sehingga akhirnya anak-anak kita sekarang ini, cucu-cucu kita sekarang ini, itu diberikan buku sejarah Pangeran Diponegoro. Kenapa Pangeran Diponegoro berperang? Karena tanahnya dicaplok. Ini kan penggelapan sejarah. Sehingga akhirnya anak-anak kita sekarang yang duduk di bangku SMP, SMA, Pangeran Diponegoro itu matre. Kesimpulannya kan seperti itu. Karena tanahnya dicaplok oleh Belanda, akhirnya marah. Coba, Pak. Padahal aslinya perang Jawa itu bukan karena tanah. Perang Jawa itu Pangeran Diponegoro membangkitkan semangat jihad untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, bukan masalah tanah. Ini loh, Pak, jeleknya penjajah ini seperti itu. Sehingga sampai sekarang coba Bapak, jangankan Pangeran Diponegoro, Patimura, coba tanya, cek, Pak. Bapak kalau pulang dari ini, setelah Ba'dal Isya nanti pulang ke rumah, tanya ke cucu atau ke anak yang masih di bangku SMP SMA, tanya, bagaimana Patimura? Oh, Patimura itu orang Kristiani. Pasti jawabnya seperti itu. Ya Allah, ini penggelapan sejarah, Pak. Patimura itu nama aslinya Ahmad Lusi. Dia Muslim yang taat, berbangkitkan semangat jihad melawan penjajah Belanda. Tapi sekarang Ahmad Lusi diganti Thomas apa itu? Materese. Coba, Pak, Ahmad diganti Thomas sekarang. Sehingga akhirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita menganggap Patimura adalah seorang Kristiani. Astagfirullah. Jadi inilah, Pak, kita dikadali terus, dikibuli terus, ditipu terus, Pak. Coba lagi Sisingamangaraja. Coba Sisingamangaraja.
Bapak ibu nanti kalau tanya ke anak sekarang yang duduk di bangku SMP SMA, si Singamangaraja itu agamanya berhala, pagan. Ya Allah Pak, Bu, ini penggelapan sejarah. Si Singamangaraja itu seorang muslim yang taat. Coba stempelnya saja itu kalimah, kaligraf khat Arab, benderanya khat Arab, ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok sekarang anak-anak kita dijejali dengan itu? Si Singamangaraja agamanya animisme. Astagfirullah. Ini Pak. Makanya Pak, Bu, kalau bisa remaja-remaja masjid itu kalau bisa beli buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ini beliau pakar ilmu sejarah. Beliau jadi rujukan di tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini. Jadi beliau nulis buku judul Sejarah yang Original. Pertama, memang diawali dengan menemukan sejarah. Diberi judul Api Sejarah jilid pertama, Api Sejarah jilid kedua. Jadi tebelnya sekian Pak. Jilid pertama, jilid kedua. Nah itu. Jadi begitu beliau meluncing Api Sejarah pertama, ya Allah, ini orang-orang yang terutama orang-orang sekuler Pak, langsung menugaskan pencuri yang ahli di bidangnya, ngobrak-ngabrik rumahnya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Apa yang diambil? Bukan barang berharga. Yang diambil flash disk. Itu yang diambil supaya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara tidak melanjutkan launching Api Sejarah jilid 2. Karena jilid 1 sudah menggoncang Pak, karena satu-satunya penulisan sejarah. Kalau dulu yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah, guru besar ilmu sejarah UGM, siapa Pak? Pak Kunto Wijoyo. Itu beliau dulu PP Muhammadiyah, itu pakar sejarah di UGM, guru besar ilmu sejarah di UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah sekarang tinggal satu ini, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Alhamdulillah Pak, walaupun itu dicuri, ya, alhamdulillah ternyata Pak Mansur Suryanegara beliau sudah paham Pak. Kalau ini sudah dimunculkan, otomatis itu akan membuat marah orang-orang sekuler yang ingin melemah, yang ingin menjauhkan generasi muda Islam dari sejarah yang asli. Akhirnya alhamdulillah beliau gandakan flash disk itu Pak, digandakan beberapa flash disk, akhirnya ditaruh ke sana, ditaruh ke sini dia, sehingga kalau itu yang dicuri itu cuma satu itu, alhamdulillah beliau masih ada yang serpan yang lain. Alhamdulillah beliau terbitkan Api Sejarah jilid 2. Alhamdulillah. Jadi sekarang seluruh Indonesia itu kalau baca sejarah itu rujukannya adalah apa yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Judulnya Api Sejarah jilid 1, jilid 2. Jadi kalau bisa Masjid Istiqomah punya itu, ya kan? Itu kan insya Allah dijual online itu Pak, insya Allah. Jadi bisa dipesan nih. Jadi supaya nanti generasi muda Islam itu paham betul sejarah yang asli. Jangan seperti sekarang. Karena sekarang ini sejarah tergantung siapa yang berkuasa Pak. Bener enggak? Sejarah itu sekarang tergantung siapa yang berkuasa. Contoh, kalau dulu pelaku pemberontakan komunis adalah PKI, pelaku. Nah sekarang PKI jadi korban, bukan pelaku. Ya kan? Benar nggak? Sekarang PKI, Partai Komunis Indonesia, bukan lagi pelaku, tapi korban. Berarti sejarah dirubah. Yang pelakunya adalah TNI dan umat Islam. Nerima ndak umat Islam ini?
Jadi kita sekarang difitnah umat Islam dan TNI pelaku pemberontakan komunis di Indonesia. Coba Pak, sejarah sudah berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Dr. Steven, ini pakar sejarah Belanda, menulis sejarah Budi Utomo lengkap rinci. Ini bukunya, diberi judul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1704, 1764 sampai 1962. Ternyata organisasi Budi Utomo termasuk kepanjangan organisasi Zionisme Yahudi Internasional. Ini Pak, ini pakar sejarah Belanda. Akhirnya apa yang terjadi? Haji Umar Said Cokroaminoto langsung membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW, melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Akhirnya apa yang terjadi? Tepat tahun 1935 organisasi Budi Utomo bubar, Pak. Karena perlawanan dari Serikat Islam. Nah ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana saat itu kalangan pemuda, Masya Allah, pemuda-pemuda seluruh Indonesia solid. Saat itu, sebelum kemerdekaan, tepat tahun 1928 Oktober 1928, sampai akhirnya mengambil satu keputusan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Ini ejaannya ejaan lama, OE Pak. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia solid. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Muhammadiyah dan NU bersatu memunculkan organisasi politik yang pertama, yaitu Masumi. Ini Masumi. Sehingga saat itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Soekarno mencoba merayu tokoh-tokoh NU, diajak untuk ke Mekah, ya kan? Akhirnya NU keluar dari Masumi, sehingga akhirnya muncullah Nasakom, ya kan? Nasionalis agama komunis. Kalau dulu nasionalisnya PNI, pimpinan Soekarno, Partai NU, kemudian komunisnya PKI. Kira-kira sejarah berulang tidak sekarang? Sejarah berulang tidak? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Sekarang sejarah berulang. Sekarang PNI-nya diganti putrinya. Apa namanya? Apa namanya, Pak? Ini benar ini. Mohon maaf saya nggak bawa hadiah ini. Jawabannya benar. Kalau dulu PNI, sekarang PDIP. Agamanya kalau dulu Partai NU, sekarang Islam Nusantara. Benar enggak? Kalau dulu komunisnya PKI, sekarang PKI Perjuangan. Nasakom jilid 2. Ini sejarah berulang. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat itu, sebelum dirumuskan dasar negara, terjadi perdebatan ilmiah antara tokoh Masumi, yaitu Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, bersama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Waktu itu Pak Natsir
memberikan argumentasi pada saat terjadi perdebatan ilmiah. Pak Nasir memberikan argumentasi Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ini Bapak Muhammad Nasir, tokoh Masyumi. Akhirnya Pak Nasir mengutip surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Oleh karena itu dari kebijakan ini Pak Nasir mengambil kesimpulan, cita-cita hidup seorang muslim ingin menjadi Abdullah, hambanya Allah, dan ingin mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Ini argumen perdebatan ilmiah antara tokoh Masyumi dengan Presiden Soekarno. Akan tetapi dari perdebatan ilmiah itu ujung-ujungnya Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Beliau lebih berkiblat pada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Islam hanya privasi, hanya pribadi, jangan sampai dikaitkan dengan negara. Inilah yang dimunculkan oleh Soekarno. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga pada masa perumusan dasar negara terjadi pertarungan ideologis antara kelompok nasionalis Islami dengan nasionalis sekuler. Pertarungannya cukup keras, Pak. Tapi beda dengan sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu-ibu, pada saat pertarungan itu selesai salaman bersama, salaman dan makan bersama. Kalau sekarang kan enggak, berbeda langsung jebloskan ke penjara, berbeda pendapat langsung jebloskan ke penjara. Itu sekarang. Kalau dulu enggak, pertarungan ideologis setelah selesai langsung kumpul, berangkul-rangkulan. Nah, itu. Jadi benar-benar gentleman dulu itu, Pak. The founding father, pendiri negara Republik Indonesia. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelompok nasionalis Islam, nasionalis sekuler, waktu itu Soekarno minta supaya individualisme, liberalisme dijadikan pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, ternyata dari kalangan nasionalis sekuler ada 3 tokoh, yaitu A.A. Maramis, ini dari Kristiani, Pak Supomo, ya, Supomo ini pakar konstitusi negara waktu itu, ya kan. Kemudian Sukiman dari golongan nasionalis sekuler menolak permintaan Soekarno, ditolak. Kenapa? Indonesia ini orang punya adat ketimuran, tidak bisa disamakan dengan Barat. Individualisme, liberalisme tidak bisa. Alhamdulillah, saat 3 tokoh ini menolak, akhirnya Kiai Haji Agus Salim, Allahummayarham, tokoh Serikat Islam, menyuguhkan secara elegan itu. Jadi kata Kiai Haji Agus Salim, demokrasi Eropa menunjukkan pada kita suara yang banyak itu hanya sebagiannya terdiri dari aliran yang berkeyakinan tepat, ditambah dengan sebagian besar suara dari satu golongan tengah yang tidak tentu berkeyakinan sama. Mufakat yang kita cari berlainan sekali dengan demokrasi Barat. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim, Allahummayarham, memunculkan surah As-Surah ayat 38, wa amruhum surah bainahum. Ini yang pas untuk negara kita, musyawarah untuk mencapai
mufakat. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, semua clear. Baik nasionalis Islami, nasionalis sekuler sepakat dimasukkan pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu diambil dalam surah As-Surah ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Clear, Pak. Alhamdulillah, selesai bertarung secara ideologis, salaman semuanya. Setuju? Sila keempat dimasukkan. Ini the founding father, pendiri negara Republik Indonesia dulu, Pak. Akhirnya tepat tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Semua setuju. Tapi begitu Soekarno memaparkan, mengusulkan teks Pancasila, sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Soekarno meringkas trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diringkas lagi eka sila gotong royong. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata usulan Soekarno 5 sila ini ditolak oleh 3 ulama. Satu, Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah menolak. Yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU menolak. Yang ketiga, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam menolak. Akhirnya diserahkan pada 3 ulama ini. Diserahkan pada 3 ulama ini, Pak, untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dibentuk tim 9. Dibentuklah tim 9. Soekarno, Bung Hatta, Maramis, Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim dari NU. Ini 9 tim ini kumpul bersama. Ini Soekarno, Bung Hatta, dan tim 9 yang ini tadi orangnya sepakat dan menandatangani hasil rumusan yang ditulis oleh 3 ulama ini. Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Lahirlah Piagam Jakarta. Ini perjuangan 3 ulama, Kiai Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Lahirlah Piagam Jakarta. Dan ini sampai hari ini tiap hari Senin kalau upacara dibaca sampai hari ini, yang sering disebut dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan Piagam Jakarta. Diganti, Pak. Ya kan? Diganti. Ini penggelapan sejarah. Kenapa 3 ulama kita dulu dari Muhammadiyah, NU, dan Serikat Islam menulis Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar negara Republik Indonesia? Karena apa? 3 ulama ini ittiba kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendirikan daulah di Madinah, Rasulullah memunculkan agreement Piagam Madinah. Kalau Rasulullah Piagam Madinah, umat Islam Piagam Jakarta. Jadi 3 ulama kita itu ittiba mutaba'ah kepada Rasulullah SAW.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya rumusan Piagam Jakarta ditandatangani oleh tim 9 ini. Tanda tangan semuanya. Resmi, ini sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang sampai hari ini dibaca terus tiap upacara, baik di instansi-instansi pemerintah maupun di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di kandangan, ya kan? Nah, ini semuanya kalau upacara pasti baca ini yang dibaca. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba kita teliti, Pak. Mulai alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi tujuan kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tujuan Indonesia merdeka. Puncaknya adil dan makmur. Nah, Pak, Bu, coba bandingkan apa yang ditulis oleh 3 ulama kita, alinea pertama, alinea kedua, dengan Bapak Ibu ketika membuka kitab fikih tentang maqasid syariah, tujuan menegakkan syariat, sama enggak? Coba ini tujuan negara Republik Indonesia, ada 4 poin. Kalau kita buka dalam kitab fikih, ini tujuan penegakan syariat. Allahu Akbar. Ternyata 3 ulama kita itu tadi sudah memasukkan dalam alinea pertama, alinea kedua, tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia itu sama dengan tujuan maqasid syariah. Ini, Pak. Kemudian alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Coba kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 218. Jadi kalau sudah hamba Allah ini mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, baru rahmat Allah diturunkan. Dan ini ternyata alinea ketiga itu aplikasi daripada surah Al-Baqarah ayat 218. Jadi pahlawan-pahlawan kita dulu itu mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, baru Allah turunkan rahmat. Ini, Pak. Kemudian alinea yang keempat, itu yang menjadi kompromi seluruh tim 9 itu, Pak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Pancasila itu ijtihad ulama. Ini perjuangan dari 3 tokoh nasional, 3 ulama kita, yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wad Hasim dari NU, dan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan besok pagi kuliah subuh, supaya kita tahu, Pak, bagaimana prosesnya. Nah, itu. Sehingga nanti puncaknya sesuai dengan tema kita, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira gitu. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi, kita lanjutkan pada saat kuliah subuh. Untuk pertanyaan kita pending besok pagi aja, ya.
Saya kira gitu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.